Hai guys, gue Lily, teman nonton kamu. Lo sih malas nonton, ya udah sini gue ceritain film yang bakal gue bahas di video ini, yaitu film Influencer yang dirilis pada tahun 2023. Pasti nggak sabaran banget. Ya udah langsung aja kita meluncur ke filmnya. Scene dibuka dengan seorang selebgram yang akan liburan ke luar negeri. Menurut pepatah, orang nolep dan gak pernah keluar rumah kayak kamu ibaratkan hanya membaca satu halaman buku. Karena itu, kamu harus belajar jadi extrovert dan berjalan-jalan ke luar negeri. Si mbak seleb yang bernama Madison ini cerita kalau dia sangat menyukai semua tentang Asia, terutama tempat liburannya saat ini di Thailand, yang tinggal beberapa hari lagi. Setiap momen tidak lupa dia jepret dengan kamera bobanya dan menguploadnya di Instagram. Hingga suatu malam ketika ia sedang berbincang dengan pria asal Inggris ini, ada seorang teteh tomboy di belakangnya yang sedang mengawasi dan sudah menargetkan si Mbak Madi ini untuk dia dekati. Teh tomboy ini mengajak si Madi untuk berjalan-jalan dan dengan polos tanpa rasa curiga, si Mbak Madi ngintil dan meninggalkan si Om Inggris. Si tomboy pun mendekati si Mbak Madi secara personal. Dia menanyakan alasan mengapa dirinya sendirian di tempat yang indah ini. Awalnya si Madi ini enggan menceritakan. Dalam hatinya mungkin berkata, "Naon sih kepo?" Tapi si tomboy kun ini merayunya agar si Madi bisa lebih terbuka dan merasa dekat dengan si tomboy kun. Dengan hitungan semalam saja, si Madi udah jadi best friend sama si tomboy kun dan selalu mengunjungi tempat indah berdua denganmu saja. Tak lupa, si Madi selalu pepotoan di setiap tempat yang ia kunjungi. Sedangkan si tomboy kun bilang kalau dirinya tidak suka berada di depan kamera. Hari pun jol-jol malam. Si Madi dan si tomboy dinner dan berpesta. Hingga si Madi berdansa tanpa mengingat pacarnya di rumah. Mereka pun balik dan tak lupa berpelukan Teletubbies sebelum ke villa masing-masing. Di perjalanan si Madi seperti mencari sesuatu di dalam tasnya. Dan ia melihat pintu villa yang terbuka. Padahal di situ mah dia tinggal sendiri. Gara-gara villanya terbuka itu, si Madi jadi parno dan sedikit jantungan ketika ia melihat kamarnya berantakan seperti habis dibobol maling. Emang ada ya maling di villa atau di hotel? Ah, ya sudahlah, lupakan. Si Madi pun ngadu ke best friend barunya bahwa ia kehilangan paspornya dan barang penting lainnya. Padahal dia rencana balik sehari lagi. Kata si tomboy kun teh paling lama laporannya 2 minggu diproses karena si Madi juga harus mengurus paspor barunya ke kedutaan. Yah, ini kesempatan si tomboy kun ngajak si Madi tinggal bareng di rumahnya dengan mengiming-imingi kalau dia akan mengajaknya berjalan-jalan. Hari pun jol-jol malam lagi. Si Madi ngasih tahu doinya kalau dia batal terbang karena paspornya dicuri. Namun doinya malah ngebacot yang ngebuat si Madi makin stres dan akhirnya mutusin doinya itu. Keesokan harinya, sesuai janjinya si tomboy kun mengajak si Madi berjalan-jalan. Dan tak lupa ia selalu pepotoan dimanapun dia berada. Hari pun jol-jol malam lagi. Si tomboy kun bilang kalau besok dia punya kejutan buat si Madi. Dan benar saja, si tomboy kun ternyata ngajak camping di sebuah pulau yang sangat jauh dari daratan dengan menggunakan perahu kecil miliknya. Sesampainya mereka di pulau, si Madi melihat sebuah batang kayu yang digarisi seperti pernah ada yang tersesat dan berusaha mengingat hari. Dan sudah pasti, di tempat itu nggak ada sinyal. Benar-benar tinggal seperti orang primitif yang hanya menatap di depan api unggun. Di tengah-tengah perbincangan, Madi teringat masa kecilnya ketika pramuka. Di depan api unggun, ada seseorang yang selalu menceritakan hal seram. Si Madi juga mengarang seolah mengira si tomboy kun akan membunuhnya di pulau ini atau menjatuhkannya di tengah laut. Namun si tomboy kun mengelak bahwa sayangnya dia tidak akan membunuh si Madi. Tapi dia bilang akan meninggalkannya di pulau itu ketika ia tertidur. Pulau ini jauh sekali dari daratan, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk Madi bisa kembali. Namun Madi menganggap omongan si tomboy hanyalah cerita seram untuk menakut-nakutinya saja. Dan hari pun jol-jol terang. Akibat tidur kebluk, si Madi beneran ditinggalin sama si tomboy kun.
Film pun berfokus menceritakan 3 minggu kemudian, di mana si Tomboy Kun mengambil alih handphone dan akun si Madi untuk berpura-pura menjadi Madison. Lalu bagaimana dengan tompel di wajahnya? Pastinya orang langsung tahu kan kalau itu bukan si Madison. Tapi guys, si Tomboy Kun ini rupanya sudah tidak menjadi YouTuber mukbang. Ia beralih profesi menjadi selebgram palsu yang pinter coding-coding. Sampai ia bisa ngedit video wajahnya menjadi si Madi. Setelah membohongi publik, si Tomboy Kun ini memilih dan mengumumkan untuk rehat sementara waktu dari akun si Madi. Scene pun memperlihatkan di mana si Tomboy menggantung foto si Madi dengan 4 wanita lainnya yang diduga korban kejahatan si Madi sebelumnya. Si Tomboy sedang asik-asiknya scroll IG-nya si Madi dan mencari foto yang berlokasikan di Thailand. Kemudian ia menemukan selebgram lainnya yang kemudian akan menjadi target selanjutnya. Bak seperti detektif handal, si Tomboy berhasil menemukan selebgram itu dan dengan akal bulus yang sama ketika mendekati si Madi. Ia menggunakan cara pendekatan personal yang membuat si selebgram yang bernama Jessica ini lagi-lagi merasa seperti memiliki best friend baru. Yang meski pada awalnya, si Jessica ini sudah mengira bahwa si Tomboy ini mengikuti jejaknya. Keesokan harinya, si Tomboy menemani si Jessica pepotoan. Dan dengan secepat kilat, ketika si Jessica sedang bergaya, ia mengambil kartu kunci hotel milik best friend barunya itu. Di pertengahan hari, si Jessica pamit pergi keluar karena ada janji lain. Dan inilah saatnya. Si Tomboy Kun membobol kamar si Mbak Jess. Dan setelah selesai, si Tomboy kembali menguntit si Mbak Jess sambil sebat dan nyoh HP dia mengawasi. Singkat cerita, si Mbak Jess akhirnya tinggal bersama dengan si Tomboy dengan sambutan bunga mawar yang bertebaran di lantai. Eits, tapi Anda salah. Bunga mawar ini bukan kejutan dari si Tomboy, tapi kejutan dari pacarnya si Madison yang waktu itu diputusin. Mereka pun bertemu dengan saling nanya, "Kamu saha?" Si Mbak Tom bilang, "Loh, bukannya lo udah diputusin sama Madison?" Sedangkan si Rian, mantan si Madi, bilang kalau si Madison gak pernah bilang ada yang tinggal di tempatnya. Jadi saat ini si Mbak Tom pakai tempat atas nama Madison. Keesokan harinya, si Rian dapat telepon dari Madison. Tapi ternyata itu lagi-lagi ulah si Tomboy Kun yang ahli coding dan bisa nelpon pakai teks yang bisa dirubah menjadi suara Madison. Di tengah kecanggungan mereka berdua, si Mbak Jess datang dan mengajak pergi jalan-jalan. Ketika si Mbak Jess lagi pepotoan, si Rian ngajak ngobrol. Nanyain, berapa lama kamu dan si Mbak Tom bisa jadi best friend? Dan menceritakan bahwa tempat yang mereka tinggali saat ini atas nama Madison bukan milik si Mbak Tom. Mas Rian pun juga nyeritain kalau beberapa hari yang lalu kamar Madison dibobol dan paspor serta barang penting lainnya dicuri. Hari pun jol-jol malam. Mereka pergi ke klub tapi malah overthinking. Si Tomboy Kun dapat notif DM ke IG-nya Madison dari si Mbak Jessica. Dan seketika si Jessica menghilang dari mejanya dan terlihat buru-buru kabur. Si Mbak Tom pun ngejar pulang ke Villa Madison dan melihat si Mbak Jess udah bawa koper mau minggat. Ketegangan pun terjadi. Si Mbak Jess berusaha menjelaskan dengan tenang alasan dia mau pergi. Katanya sih mau cari hotel baru, gak enak nyusahin orang. Tapi alasannya itu selalu bisa ditepis oleh si Tomboy Kun. Sampai akhirnya si Mbak Jess pun bilang yang seyuyur-yuyurnya kalau dia nggak mau terlibat dan si Mbak Jess tahu perbuatan si Mbak Tom yang manfaatin Madison. Si Mbak Jess pun melangkah pergi. Tapi seketika, jedar, Jessica Iskandar. Pala si Mbak Jess dijedotin ke tembok kasar sampai peang. Si Mbak Jess pun ngesot kabur, tapi bodohnya kaburnya malah menuju kolam renang. Ketegangan pun kembali terjadi. Si Mbak Tom kini keluar kodamnya dan menyingkirkan si Mbak Jess dengan cara yang cukup membabikan. Kalian bayangin aja, gimana kalau hak sepatunya itu nancep ke leher? Au. Setelah lehernya diinjek paksa,
Mbak Jess pun meninggoy dan jasadnya dimasukkan ke dalam koper. Selagi si Mbak Tom lagi nyikat bekas aksinya itu, si Ryan datang dengan gerombolan klubnya ke rumah. Tapi si Mbak Tom menyuruhnya untuk mengusir orang-orang itu. Ryan juga taunya si Mbak Jess ini udah pergi karena sebelumnya dia bilang mau cari hotel baru. Ryan pun pergi dan beberapa saat kemudian, kodam si Tomboy Kun ini kambuh lagi. Dia membawa pisau dan berniat membunuh Ryan. Tapi ponselnya tiba-tiba mendapat notif kalau si Ryan ini ngepost foto si Mbak Jess yang di belakangnya itu ada si Mbak Tom. Jadi si kodam tidak melanjutkan aksinya. Keesokan harinya, si Mbak Tom terlihat lebih tenang. Bahkan ia membiarkan Ryan untuk tinggal di tempatnya sampai Madison datang. Si Ryan pun ngecek HP. Tadinya sih mau ngecek ada DM pamitan dari Mbak Jess atau enggak. Taunya di beranda akunnya Madison baru upload foto baru dengan caption dia telah menemukan cinta barunya. Hari pun jol-jol malam. Mereka minum-minum, tapi minuman yang dikasih Mbak Tom udah dikasih obat penghilang kesadaran. Akhirnya, si Ryan pun teler. Si Tom membawa ke kamar dan melucuti pakaian Ryan. Sepertinya si Mbak Tom ini sudah gak tahan ingin nganu dan kebetulan ada si Ryan. Minum air sambil nyelam, sambil nyelam minum air, si Mbak Tom ini ngehapus foto Jessica yang ada di IG-nya si Ryan. Di pagi hari, Ryan terbangun sambil ngeliat di lantai itu ada sebuah karet Fiesta bekas. Ryan pura-pura gak tahu aja. Dan si Mbak Tom pergi nganter si Ryan yang mau jalan-jalan sendiri ke tempat di mana Madison dan pacar barunya itu berfoto. Di sisi lain, sambil nyebat si Mbak Tom ini ngilangin jejak Madison dengan membakar wig dan baju penyamaran dia ketika menjadi Madison, serta barang-barang penting lainnya termasuk paspornya Madison. Si Ryan pun tiba di tempat di mana Madison berfoto dengan pacar barunya. Ia bertanya kepada resepsionis, "Mbak, pacar saya tinggal di sini. Pernah lihat nggak?" Namun si Mbak resep bilang kalau tidak ada wanita yang fotonya ia tunjukkan tinggal di sini. Si Mas Ryan galau dan kebetulan bertemu dengan om-om Inggris yang di awal scene tadi. Dan akhirnya si om-om pun ingat kalau Madison pernah ke sini, tapi keesokan harinya dia tidak melihat mereka lagi. Si Ryan nanya, "Hah? Mereka? Si Madison sama siapa?" Si om bilang kalau si Madison sama cewek dengan tanda lahir itu. Ryan pun menunjukkan foto Madison bersama pacarnya itu yang diupload kemarin di tempat itu. Si om bilang kalau kemarin awannya mendung, tapi di foto ini gak ada awan. Hal ini membuktikan bahwa foto di Instagram Madison ini editan. Hari pun jol-jol malam, dan si Ryan muter ulang-ulang sambil slow-mo video yang ada di IG Madison. Dan titik kejanggalan pun terjadi. Ada sebuah celah di mana wajah Madison menjadi wajah si Tomboy Kun. Dan sejak itulah, si Ryan tahu bahwa selama ini IG-nya Madison dikendalikan oleh si Tomboy. Keesokan harinya, si Ryan mengendap-endap masuk ke dalam kamar si Mbak Tom. Dan ia menemukan tas hitam yang isinya buku harian si Mbak Madi. Si Ryan pun bersiap mentung si Mbak Tom ketika ia mendengar langkah kaki yang datang. Mbak Tom diikat dan diinterogasi. "Di mana Madison kini berada?" Si Mbak Tom pun ngajak si Ryan ke tempat di mana ia naik perahu bersama Madison. Tapi bati-bati, si Mbak Tom ngehajar sampai mereka berdua tenggelam di lautan. Si Mbak Tom segera melepaskan ikatan talinya dan menenggelamkan si Ryan hingga meninggoy. Malam itu pun si Mbak Tom segera mandi membersihkan diri dan ngepost postingan baru di IG Madison tentang si Ryan yang intinya ngebuat image si Ryan buruk. Si Mbak Tom juga menemukan cincin di tas si Ryan yang kemudian ia pakai tanpa rasa bersalah. Keesokan harinya, gak ada angin, gak ada hujan, si Mbak Tomboy ingin mengunjungi pulau tempat di mana ia meninggalkan Madison. Sesampainya ia di sana, ia melihat bekas api unggun yang masih baru dan garis penandaan hari yang semakin banyak di sebuah batang kayu.
Ini artinya Madison masih hidup selama berminggu-minggu di pulau itu dan menjadi Tarzan. Si Mbak Tom pun mengambil sekop untuk bersiap-siap memburu Madison. Ia berjalan hingga ke ujung tebing, tapi tidak menemukan Madison. Dan seketika, Madison muncul dari belakang, mentung si Tamboikun hingga pingsan sedikit. Tarmadi, Tarzan Madison pun pergi segera dengan perahu itu meninggalkan si Mbak Tom sendirian di dalam pulau yang jauh dari daratan itu untuk menjadi the next Tarzan. Cerita pun selesai. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan terlalu percaya pada orang lain, terutama yang baru kita kenal. Dan harus lebih berhati-hati saat posting sesuatu di sosial media. Bahkan kenarsisanmu dapat membuat orang lain iri dan ingin menghancurkanmu. Dah dari aku mah. Tambahin atuku kamu di kolom komentar. Udah diceritain alurnya, masih aja malas komen. Bye Pokoknya mah, see you next film. Makanya di subrek supaya kamu bisa dengerin suara aku lagi. Dadah.